Puji Tuhan, selamat malam. Dan malam hari ini acara ibadah Rayon Nazaret kita akan segera mulaikan. Kita menyanyi, kita mau berdoa. Segala puji dan syukur kami kembalikan lagi kepadamu ya Tuhan. Pada malam hari ini kami umat-umat-Mu, kami hamba-hamba-Mu Tuhan, kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Kami rindu untuk mau memuji dan membesarkan kebesaran-Mu dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya Tuhan, acara kami pada malam hari ini ibadah Rayon Nazaret kami hanya taruh dan serahkan ke dalam tangan-Mu. Ya Roh Kudus-Mu senantiasa bekerja menguasai hati dan kepikiran kami, sehingga kami boleh ada kebebasan untuk memuliakan Engkau. Teristimewa kami boleh ada kebebasan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, dan hamba-Mu Engkau senantiasa urapi dia dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga dia boleh menyampaikan isi hati-Mu menurut kehendak dan mau-Mu saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami pada malam hari ini. Kami akan buka dan alaskan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Kita akan menyanyi satu pujian, bangunkan rumah Allah. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang suka bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia menenangkan, dia raja segala raja. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang suka bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia menenangkan, dia raja segala raja. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Namun kita menyanyi satu pujian untuk berdoa. Kita mau dengar firman Tuhan. Jiwaku berlupa lalu kau saja kenal
surga, terima kasih banyak karena kami boleh lagi mendengarkan bahagian daripada firman-Mu. Tuhan tolong kami sehingga firman-Mu boleh menjadi kekuatan untuk kami, boleh menjadi penerang bagi jalan kaki kami, sehingga kami boleh berjalan dengan tenang menghadapi kondisi dunia yang berubah-ubah dan tidak menentu. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih banyak karena mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita sudah pada bagian-bagian akhir dari kitab Wahyu. Mari kita membaca Wahyu 19 ayat 17 sampai pasal 20 ayat 6. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring pada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan Dia yang menunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu, dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian melihat ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut dia yang menunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga. Pasal 21 sampai ayatnya yang ke-6. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang ada kunci jurang maut, dan satu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua, yaitu iblis dan Satan, dan mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu dia melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang duduk di atas menurutnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi atau pada tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang mati yang lain tidak dibangkitkan sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah bersama dengan Dia selama 1000 tahun lamanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, saya sudah mendekati akhir dari kitab Wahyu, dan saya percaya kita semua telah diberkati. Dan mari saya membacakan dari saudara, karena akhir ini merupakan bagian yang berat, sehingga di dalamnya saya harus mengulangi lagi pada bagian-bagian yang seperti yang saya pernah ulangi pada bagian-bagian yang lain. Contohnya tentang kematian. Ada 3 macam kematian, tetapi saudara-saudara, pada kematian terakhir ada 2. Kematian yang pertama, kedua, dan ketiga, saudara, kematian roh, kematian jiwa, kematian tubuh. Tetapi pada bagian yang terakhir ada 2 kematian. Kematian pertama dan kematian kedua. Kematian pertama adalah kematian kita manusia yang
yang pada umumnya harus mati. Tetapi mereka yang menerima Tuhan, mereka akan dibangkitkan dan tidak akan mengalami kematian kedua, kematian terakhir itu. Tetapi mereka yang tidak menerima Tuhan akan dibangkitkan pula sesudah 1000 tahun, dan mereka akan mengalami kematian kedua, masuk neraka. Saudara-saudara, jadi kita akan belajar nanti, tapi nanti saudara sesudah kita waktu saya khotbahkan ini dan berikut kita akan belajar tentang kematian itu. Lalu aku melihat seorang manusia, malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring pada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, saudara-saudara, ini adalah suatu penglihatan. Kemungkinan besar, menurut pendapat saya, malaikat itu salah satu malaikat besar di surga yang datang dengan kemuliaan Allah yang luar biasa, sehingga kemuliaan itu seperti matahari, saudara-saudara. Dan saya percaya, saudara-saudara, kebenaran ini sungguh luar biasa. Dan Yohanes menulisnya dengan pandangan matanya, saudara. Tetapi mari kita ikuti saja apa yang terjadi, dan kita akan nanti melihat mana yang paling benar. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu dapat makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Kuda-kuda di sini, saudara-saudara, adalah pada perang terakhir kita tidak lagi memakai kuda-kuda biasa, sudah kuda-kuda besi, saudara-saudara, yakni tank, panzer, alat-alat perang yang lain yang hebat, saudara-saudara, dan senjata-senjata yang hebat. Jadi saudara-saudara, burung-burung ini, saudara-saudara, juga bukan burung-burung biasa. Saudara-saudara, saya percaya mereka adalah tentara Tuhan yang akan mampu menghancurkan segala musuh dengan gaya yang Tuhan tetapkan. Saudara-saudara, jadi mari kita tenang-tenang saja. Kita iring Tuhan dan kita percaya apa yang Alkitab bilang pasti terjadi. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan Dia yang menunggang kuda itu dan tentaranya. Saudara-saudara, binatang itu mereka ada 3. Binatang, antikris, dan setan, saudara-saudara. Dan perhatikan baik-baik, kita telah membaca bahwa ketiganya dikalahkan, dan 2 akan langsung dilempar ke neraka, tetapi yang 1 dibuang ke tempat khusus dan nanti akan diizinkan keluar 1000 tahun kemudian. Maka tertangkaplah binatang itu bersama dengan 2 nabi palsu. Jadi saudara-saudara, dengan nabi palsu, bersama dengan dia nabi palsu. Jadi binatang dan nabi palsu itu, saudara-saudara, adalah 3 serangkai. Saudara-saudara, dulu pernah di sekolah Alkitab diajarkan trinitas setan, tetapi saya tidak menerima pandangan itu, sebab trinitas itu hanya untuk Yesus, Bapa dan Roh Kudus. Jadi trinitas itu adalah 3 yang kekal dan tidak terpisah-pisahkan. Saudara sedang dan 3 ini, saudara, adalah, saya hanya katakan mereka 3 serangkai, karena trinitas itu mengandung kemahakuasaan, saudara, di mana mereka tahu segala sesuatu dan lain-lain. Tapi 3 serangkai itu adalah makhluk ciptaan, saudara, jadi berbeda jauh, saudara. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu. Jadi saudara-saudara, ada 2 yang tertangkap,
yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Ingat baik-baik, dua itu langsung dilemparkan ke neraka, yang disebut dengan lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut dia yang menunggang kuda itu, dan semua buruk kenyang oleh daging mereka. Saudara-saudara, kita adalah orang percaya yang hanya menonton saja kuasa Allah yang maha besar. Kita hanya pengikut-pengikut ketika kuda yang ditunggangi oleh dia yang ada di dalam pasal yang lain, pasal 19, saudara-saudara. Pasal 19 ayat 11, saudara-saudara, maka aku melihat seekor surga terbuka dan sungguh seekor kuda putih, dan ia menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Dalam kebenaran ia menghakimi dan berperang, dan matanya bagaikan nyala api, dan di kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis satu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali dia sendiri. Dan seterusnya, saudara-saudara, dari mulutnya ayat 15 keluar sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia akan mengembalakan mereka dengan menggala besi, akan memeras anggur dalam kilangan anggur, itu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan seterusnya, saudara-saudara. Jadi kita yang menjadi pengikut-pengikutnya hanya turut menyaksikan bagaimana dia yang berkuasa, maha kuasa itu mengalahkan semua musuh yang ada di depan. Saudara-saudara, mari kita dengan tenang mengiring Tuhan, karena dialah pemenang terakhir. Mari saudara-saudara, saya membaca ayat di pasal 20 ayat 1. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu ranting besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua, yaitu iblis dan Satan. Nah, ingat baik-baik, iblis adalah malaikat terbesar di surga ketika dia belum jatuh. Ada tiga mereka, si Lucifer, si Gabriel, dan Mikael. Saudara, si Gabriel saja tidak berani menghakimi si Lucifer. Saudara-saudara, tetapi saudara-saudara, ternyata di surga masih ada lagi malaikat-malaikat yang besar yang tidak disebutkan namanya, tetapi luar biasa. Mari kita membaca. Lalu aku melihat seorang malaikat lain, malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu ranting besar di tangannya. Jadi dia yang memegang kunci jurang maut dan suatu ranting besar di tangannya. Saudara, kunci itu diserahkan oleh Yesus kepadanya. Saudara, seperti yang kita telah baca dalam Wahyu pasalnya yang pertama. Saudara, perhatikan baik-baik, saudara-saudara. Ingat baik-baik, saudara-saudara. Ayat 18. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihat aku hidup sampai selamanya, sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudara-saudara, ingat baik-baik, saudara-saudara. Jadi, saudara-saudara, Yesus memberikan kunci itu kepada malaikat itu, dan dia yang memegang kunci itu, membukanya, mengerantai si setan dan melemparkannya. Saudara-saudara, betapa besar kuasa yang Tuhan beri kepada malaikat itu. Luar biasa. Saya, kalau Tuhan izinkan, ingin melihat drama itu, saudara-saudara. Ia menangkap naga si ular tua itu iblis dan setan,
dan mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu dia melemparkannya ke dalam jurang maut, menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Dan saudara, pada 1000 tahun damai itu semua bagian yang tinggi-tinggi di bumi telah dihancurkan oleh malapetaka itu, dan dalam waktu singkat terjadi pemulihan. Dan saudara ingat ketika corona mulai muncul, dan saudara di Kalkuta ada terjadi suatu ketenangan dan mereka bisa melihat gunung Himalaya karena katanya langit telah bersih, saudara. Dan dengan demikian, saudara-saudara, seperti itulah gambarannya. Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya, dan kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahinya atau pada tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Dan saudara, saya percaya kalau kita mau menjelaskan maka waktu kita pendek, saudara-saudara. Tetapi saya percaya, saudara-saudara, ini adalah bagian daripada pahala mereka seperti yang ditulis di dalam firman Allah. Mulai dari Habel sampai kepada Zakaria dan sampai kepada akhir zaman. Dan saudara, ayat 5. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Saudara-saudara, orang mati yang lain, saudara, siapa mereka? Mereka yang mati di luar Tuhan, mereka tidak akan bangkit. Tetapi mereka yang sudah dibangkitkan lebih dahulu adalah mereka yang mati dalam Tuhan. Ingat baik-baik, saudara-saudara, ini adalah kebangkitan yang lain, saudara-saudara. Kebangkitan pertama adalah kebangkitan di dalam Tuhan. Kebangkitan yang kedua nanti sesudah 1000 tahun damai, yakni kebangkitan di luar Tuhan. Dan ingat baik-baik, saudara-saudara, inilah kondisi itu. Ayat 5, bagian terakhir. Inilah kebangkitan pertama. Kebangkitan pertama itu terjadi ketika Yesus datang, saudara-saudara, seperti dalam 1 Tesalonika. Nanti saya akan jelaskan, coba jelaskan kemudian saudara-saudara, kita akan menikmati kebenarannya. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Saudara-saudara, ingat baik-baik, berbahagialah kita yang mendapat bagian pada kebangkitan pertama. Tetapi ingat baik-baik, saudara, dalam 1 Tesalonika disebutkan yang mati dibangkitkan lebih dahulu, berangkat lebih dahulu ke surga baru, yang hidup yang masih sisa baru kemudian akan nyusul, saudara-saudara. Tapi kalau boleh saya belum, ya kalau boleh saya belum mati sehingga saya boleh melihat bagaimana prosesnya, saudara-saudara, walaupun hanya bagian kecil saja. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kebangkitan kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Kebangkitan kedua itu pada sesudah 1000 tahun damai, saudara-saudara. Jadi ingat baik-baik, kebangkitan pertama dan kedua berbeda 1000 tahun lamanya. Nah, dan mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, saudara-saudara. Mereka yang yang bangkit pertama itu, saudara-saudara, mereka jadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah bersama dengan Dia selama 1000 tahun lamanya. Saudara-saudara, mari, saudara-saudara, itu akan terjadi di bumi kita sekarang ini. Dan saya percaya, saudara-saudara, anugerah itu menjadi kenyataan kelak dalam hidup kita. Dan dalam kitab-kitab yang lain, bagaimana Yesus turun ke Yerusalem
sehingga dia membelah bukit Zaitun itu dan lain-lain. Lalu saudara ada di sana diceritakan, tetapi saudara belum. Sekali lagi kita tidak punya waktu yang panjang untuk bicara, melainkan saya percaya dari saudara apa yang Alkitab bilang sungguh pasti terjadi. Terima kasih banyak Tuhan, saudara-saudara, dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Puji Tuhan, itulah kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar pada malam hari ini. Dan mari kita berdoa supaya Tuhan menolong, memberikan kekuatan kepada hamba Tuhan yang selalu rindu mau melayani akan pekerjaan Tuhan, supaya kuat dan rahasia kebenaran firman Tuhan dibukakan. Puji Tuhan, dan kita tamatkan ibadah ini. Kita menyanyi pujian Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku. Selalu menghiburku, Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku. Selalu menghiburku, Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Kita menyanyi sekali lagi. Dan sebentar Bapak Gembala akan mendoakan Bapak Erasmus Hontong hari ini berhari ulang tahun. Dia sahabat kita dalam segala susahku. Selalu menghiburku, Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menolong kami lagi. Kami percaya firman yang diberitakan menjadi rema dalam hidup kami, dan kami makin hari makin dekat kepadamu dengan penuh pengharapan dan iman, sehingga kami buat makin mengasihi Engkau. Terpujilah Engkau. Kami percaya Tuhan menolong kami di tengah-tengah masa yang sukar ini. Tuhanlah yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Tuhan lindungi kami, jemaat, dan Tuhan berkati kami. Hamba berdoa untuk saudara Opok. Tuhan tolong
Erasmus Kontong, Tuhan tolong biar kiranya dalam hari ulang tahunnya dia boleh bersuka cita karena anugerah Tuhan yang besar, dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, tolong sehingga kami boleh hidup dalam damai sejahtera Tuhan, menghadapi masa yang sukar dengan tenang. Kami boleh melihat anugerah Tuhan. Terpujilah Engkau. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Sempurnakanlah doa dan permohonan kami. Saudara-saudara, biarlah kita tetap tinggal tenang di rumah, dan terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan anugerah dalam Roh Kudus. Kita boleh hidup dengan baik, dan kita boleh memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan terus selamat. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai, dan hari Jumat doa dan puasa, dan hari Minggu kita masih tetap ibadah seperti biasa. Amin.